Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Ya, itu ikhfa ya, nun mati bertemu dengan shad, ikhfa hukumnya disamarkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. ويمنعون الماعون Tayyib, ahsantum, barakallahu fiik. Baik, perlu diperhatikan pada ayat yang pertama yaitu alif, huruf alif jangan dibaca atau keluarnya dari hidung. Araita, 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 ara. Lah, huruf alif tidak keluar dari hidung, tapi dia huruf tipis ya, jangan jangan ada masuk ke hidung. Tapi dia mengucapkannya huruf tipis, disenyumkan sedikit bibirnya kemudian setelah huruf alif itu adalah huruf ra fathah, itu dibaca tebal, aro, tapi huruf alifnya jangan terikut tebal, aro. Jadi alifnya tipis, ra-nya tebal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, kemudian ara'ai. Di situ ada huruf ya sukun. Ya sukun, sebelum ya sukun ada hamzah. Hamzah fathah. Jangan terbaca ara'ai. Nah, ara'ai ya, ara'aital ladzi, ya, ya-nya disukunkan, ya, ara'ai, ya, aital ladzi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian alladzi, huruf za, cara menyebutkannya seperti pelajaran-pelajaran yang telah lalu, sama seperti huruf dha dan tha. Ya. Jadi ujung lidah dikeluarkan sedikit dari ujung gigi, ya, antara gigi tadi. Dikeluarkan sedikit seperti ini, coba diperhatikan. Za. Tapi kalau lidah kita masukkan menjadi za dia.
za. Ara'aital lazi. Kalau lidahnya tidak dikeluarkan sedikit, ara'aital lazi. Ya, salah. Ini bukan huruf zai tapi huruf za. Tapi menyebutkannya dengan mengeluarkan ujung lidah sedikit. Ara'aital lazi. Lazi. Ya. Ara'aital ladzi. Ya, lam di situ adalah bertasydid. Jadi harus ada tekanan sedikit ya. Ara'aital ladzi. Jangan ara'aital ladzi. Ara'aital ladzi. Nah, seperti tidak ada tasydidnya. Hati-hati di situ lamnya bertasydid sehingga harus ditekan sedikit. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, kemudian yukadzi juga begitu, lidahnya juga dikeluarkan sedikit. Yukadzi, ditekan dan dikeluarkan sedikit. Kalau yang pertama tidak bertasydid zanya. Ara'ai yang bertasydid huruf lamnya. Ara'aital ladzi. Tapi pengucapannya tetap dikeluarkan lidahnya sedikit. Kemudian yukadzi itu zanya bertasydid, jadi harus ada nabroh atau penekanan di tasydidnya. Yukadzi. Jadi yukadzi harus ditekan karena ada tasydid di huruf zanya. Caranya ya seperti itu juga, lidahnya dikeluarkan. Kalau kita masukkan jadi yukazzi, zai dia. Tapi kalau kita keluarkan sedikit, yukadzibu biddin. Ya. Kemudian biddin juga harus ada penekanan di huruf dalnya karena huruf dal itu bertasydid. Nah, kemudian setelah huruf dal ada huruf ya. Huruf ya di situ jangan terbaca e ya. Yukadzibu biddin. Hati-hati. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biddin. Kan kadang-kadang orang mau cepat kan biddin. Nah, jadi dia terucap e, harusnya i ya. Yukadzibu biddin. Ya. Yukadzibu biddin. Ya, perhatikan itu, hati-hati jangan sampai terucap e. Ya. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi. Ya. Di situ juga ada huruf za. Za dibaca 2 harokat. Jadi fadza seperti yang tadi, za itu cara menyebutkannya yaitu dikeluarkan sedikit lidahnya tadi. Jangan lupa, jangan dimasukkan atau dikeluarkan kebanyakan. Fadza, jadi nggak terucap dia, sedikit saja. Fadza, ya. Nah, kemudian sebelum huruf za itu ada huruf fa. Huruf fa cara mengucapkannya yaitu gigi atas, gigi seri atas ditempelkan ke lidah, ke bibir bawah. Fa. Jadi bukan bibir bertemu dengan bibir, fa. Lah, tapi gigi seri atas ditempelkan ke bibir bawah. Fa. Giginya ya, jangan bibirnya. Fa. Jadi pa nanti dia. Fadzalikal ladzi. Jadi gigi serinya ditempelkan ke bibir bawah. Fadza, ya. Nah, kemudian di situ ada huruf ain, yad'ul yatim. Nah, ain bertasydid, kita harus ada penekanan. Karena dia bukan huruf mim dan nun. Jika bertasydid nun dan mim itu bukan ditekan tapi ditahan. Nah, karena ini huruf ain, jadi harus ada penekanan.
yadu'ul yatim, yadu'ul yatim. Ya, yadu'ul yatim. Dan ain itu keluar dari tengah-tengah tenggorokan ya. Jangan masuk ke rongga hidung. Ain lah. Ain. Ya, jadi dia jangan masuk ke hidung. Ain lah. Ain. Ya, jadi dari keluar di tengah-tengah tenggorokan ini dia. Cara pengucapannya, jadi dia keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Yadu'ul yatim, yadu'ul yatim. Nah, kemudian yang di akhir ayat kedua itu yatim, jangan terbaca yatim, jangan i. Seperti ayat yang pertama tadi biddin. Nah, tapi yatim, yadu'ul yatim. Nah, cara pengucapan kasrah ini disenyumkan, yatim, yatim. Ya, yadu'ul yatim. Disenyumkan, di bibir bawahnya diturunkan sedikit, yatim. Nah, masuk ke ayat ketiga, wala yahuddu, yahuddu. Nah, ayat ketiga ini ada huruf dha bertasydid. Ya, jangan diganti dal ya. Hati-hati. Wala yahuddu. Lah, salah kita. Ini huruf dha tebal. Jadi wala yahuddu, yahuddu. Yahuddu. Jangan yahuddu. Lah, kita salah. Nah, dan kemudian sebelum huruf dha itu ada huruf ha. Jangan diganti huruf ha. Wala yahuddu. Lah, salah. Tapi wala yahuddu. Ha sama huruf ha beda. Ha keluarnya dari kerongkongan. Ha, pangkal tenggorokan ya. Ha, seperti orang kepedasan. Ha. Kalau ha yang hurufnya bulat ini ya, tamar butoh. Bulat, kalau tamar butoh tuh ya, yang itu penyebutannya ha. Ya, ha beda dengan ha. Ya. Ha beda dengan ha. Yang di sini huruf ha. Perhatikan ya. Huruf ha. Jangan kita baca huruf ha. Wala yahuddu, itu salah. Apalagi dha-nya diganti dal. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lah, itu udah berubah makna jadinya. Nanti terucap pula nanti Yahudi, Yahud, Yahudi ya. Salah. Nah, di sini hurufnya itu huruf ha dan huruf dha setelahnya. Jadi kita pengucapannya wala yahuddu, yahuddu. Ya, ditekan dan mencucukan bibirnya karena dia dhammah. Wala yahuddu. Ya. Ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Ya. Nah, kemudian hati-hati huruf lam memantul, hati-hati. Karena huruf lam bukan merupakan huruf qalqalah. Jangan sampai memantul. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lah, mil miskin. Jangan ada pantulan di huruf lamnya. Ya. Itu di ayat ketiga. Kemudian kita masuk ke ayat keempat. Fawai. Ya, huruf ya. Jangan fawai. Ya, tidak seperti itu. Fawai. Ya, diucapkan huruf dan harokatnya dengan jelas. Jangan fawailal lil musallin lah. Diucapkan dengan jelas dan
sesuai dengan makhrajnya. Fawai, ya, fawailul lil musallin. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Fawailul lil musallin. Ya. Fawailul lil musallin. Hati-hati huruf lam bukan huruf qalqalah. Jadi jangan terbaca ada pantulan. Fawailul lil musallin. Lil biasanya terpantul itu karena dia sukun itu, yang sering terpantul huruf lam itu dia pada waktu sukun. Fawailul lil musallin. Lil. Nah, caranya bagaimana supaya tidak terpantul? Pada waktu pengucapan huruf lam sukun, lidahnya kita palingkan, jangan lurus ya. Fawailul lil. Jadi ke kanan atau ke kiri terserah. Fawailul lil. Ya. Kalau kita lidahnya tetap fawailul lil musallin. Nah, jadi rancu dia. Tapi kalau yang sudah biasa, tidak dipalingkan ke kanan ke kiri pun bisa. Nah, jadi caranya supaya dia tidak terpantul, fawailul lil. Ya, pada waktu disukunnya itu dipalingkan sedikit ujung lidahnya ke kanan atau ke kiri. Fawailul lil, ya, lil musallin. Ya. Ada yang mau coba? Memalingkan tadi, ujung lidahnya dipalingkan. Coba Mas. Fawailul lil. Ya, itu enggak, ya. Tapi ujung lidah tidak terpalingkan tadi sepertinya. Maksud saya kalau yang sering ada qalqalah itu caranya supaya dia tidak memantul, lil. Kan pada saat kita mengucapkan lam, lil disukunkan, itu ujung lidah kan di langit-langit ya kan. Coba rasakan. Lil pasti ujung lidah tuh di langit-langit, benar ya? Lil. Nah, biasanya kita mengucapkan lilnya itu di ujung lidah ini di langit-langit tapi lurus gitu ya. Lil. Ya kan, benar ya? Kalau saya sih merasanya lil. Ujung lidah saya itu lurus di sini, di atas ini. Di atas ini. Nah, supaya tidak terpantul yang tidak biasa, dipalingkan sedikit. Lil. Agak susah ya. Tapi intinya itu, lam bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh ada pantulan. Fawailul lil musallin. Nah, itu lulnya di depan ya. Gimana? Lulnya lilnya itu fawailul, ya, fawailul lil musallin. Kalau dia bukan sukun, jarang terjadi, tidak terjadi pantulan. Yang sering itu lam sukun. Nah, terjadi itu pada saat sukun yang bukan qalqalah itu terpantul. Ya. Kalau fawailul lil itunya, fawailulnya itu jarang, tidak ada pantulan. Semua orang sepertinya tidak terpantul. Nah, yang sering terpantul itu lilnya. Lile ada le-nya. Fawailul lil musallin. Nah, itu ya sering terjadi. Contoh ya seperti azan, hayya 'alal falah, ya. Tapi ada sebagian orang mengucapkan hayya 'alal, ya, sering hayya 'alal, ada le-nya dia. Harusnya tidak boleh. Hayya 'alal falah. Tapi ada beberapa sebagian orang mengucapkan hayya 'alal falah. Terasa ya perbedaannya ya. Lala. Jadi dia sering terjadi lam itu terpantul pada saat dia sukun. Ya.
Caranya tadi itu, salah satu caranya pada saat pengucapan lilnya itu ujung lidah dipalingkan ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau susah, ya coba dicari cara supaya dia tidak terpantul. Itu intinya nggak boleh terpantul itu pokoknya. Fawailul lil musallin. Ya. Dan juga tidak boleh berhenti. Fawailul lil musallin. Nah, supaya kita nggak pantul kita berhentikan, nggak boleh juga. Nah, jadi dia seperti air mengalir saja. Fawailul lil musallin. Nah. Ya, kemudian masuk ke ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di situ kita ketemu lagi huruf za. Huruf za, nah, berharokat kasrah. Za seperti saya katakan tadi, jangan sampai ketukar dengan huruf zai. Karena lidah kita tidak kita keluarkan sehingga terucaplah huruf zai. Seharusnya kita tahu, mungkin kita tahu ini huruf za, tapi karena cara pengucapannya salah sehingga terucap kitalah huruf zai. Allazi, ya, allazi. Karena ujung lidah tidak kita keluarkan. Nah, tapi kalau kita keluarkan allazi, allazi, ya, tidak seperti dia huruf zai. Allazi, ya, jadi dikeluarkan ujung lidahnya sedikit. Nah, kemudian nun mati bertemu dengan shad itu hukumnya ikhfa hakiki. Jadi ikhfa itu menyamarkan, sehingga jangan kita jelaskan huruf nunnya. Bukan kita baca alladzina hum an salatihim sahun. Jadi caranya bagaimana? Yaitu menyamarkan nunnya pada saat kita mengucapkan an, itu setelah huruf ain, posisi mulut kita itu mau mengucapkan huruf shad, ya. Alladzina hum ansa, bukan angsa lah. Jangan semua ikhfa kita enggan, tidak seperti itu. Jadi caranya tadi pada saat mengucapkan an, nunnya disamarkan, tapi posisi mulut kita ke huruf, mau mengucapkan huruf shad. Bagaimana? Ya, rasa sendiri. Bagaimana cara pengucapan huruf shad? So, angso. Jadi bukan angso. Kadang-kadang orang semua ikhfa diengkan, ya. Padahal tidak seperti itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kemudian masuk ke ayat ke-6. Di situ ada huruf ra, kemudian ada mad wajib muttasil yang kita baca 4 sampai 5 harokat. Ya. Mad wajib muttasil. Alladzina hum yura'un. Yura'nya itu dibaca 4 sampai 5 harokat. Ya, 4 atau 5 harokat, ya. Boleh 4, boleh 5. Alladzina hum yura'un. Ya. Bagaimana kemarin cara menghitung harokatnya? Satu harokat bagaimana? 4, ya. Yura'un. Ya. Kemudian unnya itu yura'un. Nah, di sini juga boleh kita panjangkan. Boleh kita panjangkan, 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Unnya. Ya, unnya, ya. Karena dia di akhir ayat.
Jadi alladzina hum yura'un. Yang tidak boleh lebih dari 6 harokat. Contoh misal alladzina hum yura'un. Kepanjangan, nggak boleh ya. Maksimum 6 ya. Alladzina hum yura'un. Boleh. Alladzina hum yura'un. 4 harokat boleh. Atau disamakan 6 sama 6. Alladzina hum yura'un. Ya. Jadi yang terakhir itu unnya boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat ya. Yang tidak boleh lewat dari 6 harokat ya. Baik, kemudian ayat yang terakhir yaitu ayat ke-7. Di situ kita ketemu lagi dengan huruf ain. Nah, hati-hati jangan tertukar dengan huruf hamzah. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Ain sama hamzah beda ya. Wa yamna'unal ma'un. Jangan ma'un. Ya, hati-hati. Beda dengan ayat ke-6, yura'un. Kalau ini hamzah benar. Ya, hati-hati yang di ayat terakhir ma'un. Nah, itu ain. Jangan sampai yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, hamzah juga hati-hati. Jadi, karena terbawa di ayat yang ke-6, kita menyebutkan yang ayat ke-7 itu membacanya huruf hamzah, hati-hati. Nah, jadi yang ayat ke-7 itu dua-dua huruf ain ya. Wa yamna'un al-ma'un. Dua-dua huruf ain. Nah, itulah gunanya kita membaca Al-Qur'an. Jadi mungkin hafalan kita itu teringat di sini huruf hamzah. Biasa itu manusia ya. Karena bukan bahasa kita. Jadi kita nggak tahu artinya dan kita nggak bisa mengartikannya. Kita berpikir, oh ini hamzah. Wa yamna'unal ma'un. Nah, padahal ini adalah huruf ain. Nah, itu sudah berbeda maknanya. Ya, begitu untuk pembahasan kita kali ini. Baik, langsung saja kita praktek agar bisa kita lihat sejauh mana setelah kita pelajari per ayatnya, sejauh mana perubahan bacaan kita. Baik, satu persatu silahkan dari masnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, fadza jangan terlalu panjang ya. Fadzalikal ladzi, ya, 2 harokat saja. Fadzalikal ladzi, ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, hati-hati huruf ain jangan terbaca seperti huruf hamzah. Seperti yadu'ul yatim lah. Ain keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Yadu'ul yatim, yadu'ul yatim. Fadzalika alladzi yadu'ul yatim. Jangan yadu'ul yatim lah. Itu huruf hamzah. Jadi huruf ain itu memang perlu adanya latihan yang sering supaya bisa kita keluarkan dari tengah-tengah tenggorokan itu ya. Yadu'ul yatim. Ya, silakan Mas. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Lebih bagus ya. Kemudian sambung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, ruddanya lebih jangan seperti huruf dal ya. Wala yahuddu, tidak.
wala yahuddu, huddu. Huruf dha itu sisi apa namanya ya, sisi lidah yang kanan kiri dia melebar ke gigi. Yahuddu, 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 ya. ولا يرد على طعام المسكين Ya. Kemudian فويل للمصلين fawailul. Ya, fawailul. Ulangi. فويل للمصلين Ya. Kemudian الذين هم عن صلاتهم ساهون lamnya jangan sala, la, sala, la, sala, jangan sala, la, tidak Jadi alladzina hum an salatihim sahun. Ya. الذين هم عن صلاتهم ساهون Ya, kemudian الذين هم yuraun, berhenti aja di situ. Silakan ulangi. الذين هم يراءون Ya, kurang panjang yuronya karena dia 4 sampai atau 5 harokat. Alladzina hum yuraun. الذين هم يراءون Ya. Oh, ya. ويمنعون الماعون Ya, jangan berhenti ma'un lah. Ma'un mengalir saja. Wa yamna'unal ma'un. ويمنعون الماعون Ya. Kemudian dalam membaca surat pada saat kita berhenti di akhir ayat, jangan hilang huruf yang terakhirnya ya. Hati-hati. Memang sering terjadi contohnya seperti ini. Wa yamna'unal ma'un. Enggak jelas nunnya belakang. Na'un, diam ya. Azan juga gitu, sering. Hayya 'alas shalah. Enggak kedengaran hanya. Hayya 'alas shalah. Enggak tahu entah habis nafas atau enggak terucap, memang tidak disebutkan atau gimana, atau disebutkan tapi enggak dengar kita. Jadi memang akhir itu harus ditegaskan, ada huruf di situ. Jadi memang harus kita baca. Wa yamna'unal ma'un. Ya, nunnya terakhir dijelaskan. Jangan sampai ma'un. Ma'un. Nah, nunnya lebih jelas. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Mungkin lebih sedikit latihan. Ini bukan untuk ayat ini saja ya, tapi di semua ayat, di surat semuanya, yang terakhir itu jangan sampai hilang hurufnya, ya. Jangan sampai hilang. Gimana, Mas? harus jelas ada nunnya. Ya, harus ada jelas nunnya. Tapi bukan di surat ini saja. Di surat-surat lain, walaupun bukan nun dia akhirnya. Misalnya contoh ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Enggak jelas lamnya, fil. Jadi orang ini ada lamnya apa enggak gitu. Apalagi kita tidak pakai speaker ya, pakai mikrofon atau imam-imam yang mungkin kita, seperti kita di sini yang di belakang kok enggak dengar ya lamnya gitu. Padahal kita baca mungkin agak kecil. Makanya itu gunanya sebenarnya
pakai aja ini kalau pas sholat jahar supaya orang yang mendengarkan jelas gitu. Jangan pas ada kajiannya dipakai. Tapi ya tergantung dari takmir ya, mungkin menimbang keamanan ya, atau keawetan dari alatnya tadi ya, itu tergantung takmir. Kita serahkan kepada takmir kalau itu. Baik, alhamdulillah. Ahsanta barakallahu fiik. Mas siapa? Ana lupa ya namanya. Mas Alif ya? Mas Anwar, astagfirullah. Afwan Mas Anwar ya. Ana memang kelemahan itu nama itu sering lupa. Siapa itu? Tapi tahu itu. Ya, silakan Pak Cipto. A'u ya Pak ya. A'u, jangan a'o, a'u. Jadi bibir dimencucukan ke depan. A'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya, ro-nya lebih tebalkan lagi Pak, karena dia huruf tebal, kasrah, fathah, jadi dibaca tebal. Ara'aitalladzi, jangan aro. Nah, jadi ro-nya lebih ditebalkan lagi karena memang dia huruf tebal. Dibaca tebal maksudnya, dibaca tebal karena berharokat fathah. Aro ya, jangan aro. Nah, apalagi kita baca aroait, tidak o dia, aro ya. Silakan Pak. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tapi tidak dibaca dua harokat ya Pak ya, langsung ya Pak ya. Ara'aitalladzi, langsung aro'ai. Ya, silakan Pak. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya, kemudian Fadzalikalladzi yad'ul yatim. sekali lagi Pak. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Ya, kemudian Wala yahuddu ala ta'amil miskin. ya, wala yahuddu ala. Jadi yahuddu ala, jangan wala yahuddu ala. Nah, tidak ada waw setelah huruf dha atau tidak ada alif setelah huruf dha, sehingga kita baca dua harokat. Jadi kita membacanya langsung. Wala yahuddu ala, bukan wala yahuddu ala. Nah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Fawailul lil musallin. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Ya. Kemudian saat membaca ayat di pertengahan itu tidak boleh kita putus. Putus artinya seperti saya sampaikan kemarin bahwasanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membacanya seperti air mengalir saja. Jadi wa yamna'unal ma'un. Tapi kalau kita baca
Coba dilihat ya perbedaannya ya, didengarkan. Saya membaca pertama ya. Wa yamna'unal ma'un. Kemudian saya membaca wa yamna'unal ma'un. Di mana perbedaannya? Di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ah? Ya, jadi yang benar itu membacanya seperti yang kedua. Kalau yang pertama saya baca wa yamna'unal ma'un, putus dia. Jadi tidak seperti itu. Kita membacanya wa yamna'unal ma'un. Ya. Sekali lagi Pak, wa yamna'unal ma'unnya. Sekali lagi ayat terakhir. Silakan Pak. Wa yamna'unal ma'un. Ya, ma'un ya. Ya, seperti saya bilang tadi Pak, jangan terputus ya Pak ya. Seperti kalau saya dengar Pak Cipto tadi membacanya wayam naunal. Nah, jadi nggak boleh terputus ya Pak. Seperti mengalir saja dia. Wayam naunal ma'un. Ya. Wayam na'unal ma'un. Ya, lebih bagus dari yang sebelumnya. Ya, seringnya terjadi terputus seperti itu karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kebiasaan. Kebiasaan itu satu. Yang kedua, kita masih mikir huruf berikutnya. Ya, benar ya. Masih mikir kita huruf berikutnya. Makanya terputus. Wayam huruf nun. Naunal ma'una ya. Itu biasa terjadi, nggak masalah. Tapi kalau seringnya kita membaca, insya Allah nanti bisa terperbaiki. Intinya dalam membaca Al-Quran ini harus sering, supaya kita terbiasa. Sama seperti anak-anak waktu dia belajar membaca, pertama-tama kan ini adalah Budi, kan gitu kan? Karena dia nggak tahu huruf berikutnya, makanya terputus ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu tidak masalah. Nah, orang faham ya, sebetulnya ini juga orang faham, tapi dengan cara membaca seperti itu kurang tepat begitu maksudnya dalam ilmu membaca Al-Quran begitu. Jadi kenapa anak kecil itu masih terbata-bata? Karena dia nggak tahu huruf setelahnya itu, masih mikir dia masih lihat gitu ya. Tapi kalau kita seperti kita sudah lancar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillah gitu kan, kita lancar sudah bisa. Nah, karena kita sudah sering membaca, itu karena kita sering. Nah, gini juga huruf Al-Quran ini kita sering. Nah, Indonesia aja, bahasa Indonesia yang sehari-hari kita gunakan, anak-anak itu pun perlu waktu dia membacanya dengan lancar ya. Mungkin berapa tahun baru dia bisa ya. Nah, kita mungkin nggak bukan bahasa kita sehari-hari. Kalau nggak kita baca sering-sering, ya gitu. Nanti kita baca sering, lancar, lebih lancar dari sebelumnya. Terus kita berhenti lama, nah kita baca lagi susah lagi kita. Percaya saya bilang. Jadi intinya sering-sering membaca Al-Quran, insya Allah nanti lancar kita membacanya. Gitu. Ya, sudah bagus Pak Cipto, alhamdulillah. Silakan Pak Kartono. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, ada tekanan sedikit. Ini tasydid. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Sekali lagi Pak, Alladzina hum 'an shalatihim sahun. ya, dengarkan saya sekali.
alladzina hum, bukan naum ya, nahum, ha, alladzina hum an salatihim, jangan salatihim. Nah, lam itu ada alifnya, yang bengkok itu, yang seperti setelah huruf lam itu shola, nah, itu huruf alifnya itu gitu kita baca jadi 2 harokat ya. Alladzina hum an salatihim, jangan salatihim, nah, jangan langsung, jadi ada jedahnya, salatihim ya. Silakan Pak. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, ikhfanya kurang ditahan Pak. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Silakan. Alladzina hum yura'un. Nahum ya Pak ya, jangan naum, nahum. Alladzina hum yura'un. Yuronya 4 atau 5 harokat. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, yang terakhir ain ya, jangan ma'un ya. Ma'un wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ya, setelah huruf ain ada huruf waw, sehingga dengan waw sukun ya, sehingga kita baca 2 harokat. Wa yamna'u, jangan wa yamna'unal, nah, wa yamna'unal ma'un. Kalau yang terakhir, ma'un yang terakhir boleh kita panjangkan sampai 6 harokat ya. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Ahsanta, barakallahu fiik. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, tasdidnya ditekan ya Pak. Jangan yadu'ul yatim, tapi yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, Ya. wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Huruf dha-nya jangan terbaca huruf dal. Wala yahuddu, yahuddu, yahuddu. Wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sa-nya jangan kepanjangan. Alladzina hum an salatihim sahun. 2 harokat saja. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, ma-nya juga jangan terlalu panjang. Wa yamna'unal ma'un. 2 harokat saja. Wa yamna'una al-ma'un. Ahsanta, barakallahu fiik. Terakhir Bu Fatona, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi
ainnya kurang ditekan Bu. Yadu'ul yatim, jangan yadu'ul yatim. Ada tasydid di situ, jadi yadu'ul yatim. Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. ya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ahsanti, barakallahu fiik. Ya, mungkin kekurangannya huruf dha aja. Wala yahuddu, masih terbaca seperti huruf dal. Wala yahuddu. Coba nanti dipelajari huruf dha dengan huruf dal. Sering ketukar memang. Wala yahuddu. Jangan wala yahuddu. Nah, mungkin kurang dha itu huruf tebal. Jadi yahuddu. Jadi sisi lidah kanan kiri itu ke gigi raham ya. Wala yahuddu ya. Jadi pengucapan huruf dha itu beda dengan huruf dal. Nah, itu aja. Mungkin memang perlu latihan untuk cara pengucapan huruf dha-nya ya. Wala yahuddu beda dengan wala yahuddu ya. Taib, itu sementara pelajaran kita hari ini. Ya, untuk terakhir sekali lagi kita baca bersama-sama. Saya baca dulu, kemudian diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 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 الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. Ahsantum, barakallahu fikum. Baik, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Insyaallah akan kita sambung lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ustaz, Ya. itu boleh tanya. Boleh, silakan. 6, 7 misalkan digabung, biasanya digabung, saya dengar digabung bisa nggak kalau kuat gitu? Ya, pada dasarnya dalam membaca Al-Quran itu yang paling baik adalah per ayat, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan para sahabatnya. Jadi kita baiknya membacanya per ayat. Tapi kalau kita sambung, ya nggak ada masalah juga, tidak ada masalah. Contohnya alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, tidak masalah, nggak ada masalah apa. tidak salah jika membacanya langsung disambung. Tapi yang lebih baik ini kita cerita yang lebih baik per ayat. Ya. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Boleh juga disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, boleh kita sambung. Yang penting cara menyambungnya yaitu harokat yang huruf terakhir sebelum pada waktu wakaf dibaca. Nah, kadang-kadang orang misalnya contohnya ya. Nah, ini ya. Yang ini ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah-nya tidak dibaca. Nah, jadi itu namanya bukan menyambung. Bukan disambung, tapi membaca tidak ada wakafnya jadinya. Harusnya kalau disambung alladzina hum yura'una wa yamna'nya dibaca. Nah, harokatnya fathah. Jadi nawayam ya. Itu cara membaca dengan disambung seperti itu. Tidak masalah. Baik, ada lagi pertanyaan? Mas Anwar, ada pertanyaan? Ya, gimana Pak? Fawailul lil musallin. Ini pantulan lam tasydid antara lam sukun lain ya? Kalau lam tasydid itu bukan dipantulkan, tapi ditekan. Nabroh. Semua tasydid ada penekanan kecuali mim dan nun. Mim dan nun itu ammayat nggak boleh, nggak boleh, atau nggak boleh ditekan, tapi dia ditahan aja. Innalladzina kafaru, ya itu ya, atau ammayatasaalun, ditahan ya, ditahan dan didengungkan. Ammayatasaalun, tapi selain mim dan nun ada penekanan. Fawailul lil ya, lilnya itu kita bukan menekan tapi mensukunkan huruf lam yang kedua. Fawailul lil penekanannya terjadi pada lam yang pertama, lam yang kedua ya. Ini ada 3 lam ya. Fawailul lil ya, lulnya itu ditekan. Fawailul lil musallin, lil yang terakhir itu mensukunkan. Nah, yang saya katakan tadi jangan sampai ada pantulan, ya, karena dia bukan huruf qalqalah. Jadi fawailul lil musallin, jangan fawailul lil musallin, ada le-nya. Jadi tidak boleh ada pantulan di huruf lam sukun. Ya. Apa yang contohnya ada yang boleh ada pantulan huruf qalqalah? Buka surat yang di tengah ya, yang di tengah, bukan wakaf dia, yang di tengah. Kita lihat kemarin ada kok yang sudah kita pelajari aja, jangan usah ke yang lain-lain. Lam yalid. Nah, itu contoh ya. Al-Ikhlas ayat ke-3. Lam yalid. Nah, itu boleh ada pantulan karena memang dia huruf qalqalah. Lam yalid. Ya, kalau tadi kan fawailul lil, jangan fawailul lil, enggak boleh. Tapi fawailul lil musallin. Kalau yang ini di surah Al-Ikhlas ayat ke-3 memang dia huruf qalqalah, wajib dipantulkan. Nah, dalam membaca Al-Quran, ya, dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi dalam membaca Al-Quran dan dalam berbicara bahasa Arab tidak sama. Jadi contoh ikhfa ya, wa antum, gitu ya. Kalau kita ngomong jangan nggak usah kita ikhfakan. Antum mau kemana? Lucu kan? Nah, jadi kalau kita berbicara
berbicara bahasa Arab, ngobrol bahasa Arab, antum biasa. Jadi nunnya dijelaskan antum. Antum mau kemana? Ila aina antum. Nah, jadi tidak boleh kita, nggak usah kita ikhfakan. Jadi antum mau kemana? Orang pun bingung apa nih? Ini baca Quran atau apa ini? Jadi ini berlaku dalam membaca Al-Quran saja, ayat-ayat Al-Quran. Ya. Baik, itu dulu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, sampai di situ dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.